Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan dari ayat Al-A'raf ayat 40 sampai dengan 47 yang baru saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kanthi nyebut asmane Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di dunia. Tidak membeda-bedakan, semua makhluk mendapat kasih sayang Allah. Sifatnya Allah yang kedua Ar-Rahim. Kasih sayang Allah khusus kepada orang yang beriman, kelak disediakan di akhirat. Innalladzina satemene wong akeh kadzabu sing padha nggorohake yang mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wastakbaru dan mereka menyombongkan diri nganha terhadap ayat-ayat kami, la tufattahu maka tidak akan dibukakan lahum bagi mereka opo abwabus sama pintu-pintu langit, walayat kuluna dan tidak masuk mereka al jannata surga, hatta yalijal jamalu sehingga masuk unta fisamil khiyat dalam lubang jarum. Itu perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak mungkin akan masuk surga, diumpamakan tidak memungkinkannya unta apa tadi? Yalijal jamalu fi samil khiyat. Unta masuk ke dalam lubang jarum. Perumpamaan seperti itu. Jadi sudah enggak mungkin sama sekali orang yang mendustakan ayat-ayat Allah untuk masuk surga. Wa kadzalika dan demikianlah najzi kami membalas al-mujrimina terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang kafir katakanlah gitu. Lahum bagi mereka min jahannama dari neraka jahanam opo mihadun tempat tidur, wa min fawqihim dan dari atas mereka opo huwasin tutup selimut dari api, wa kadzalika dan seperti itulah najzi kami membalas adz-zalimina terhadap orang-orang yang zalim. Walladzina tine wong akeh amanu sing padha beriman wa amilus sholihati dan beramal soleh, lanu kalifu tidak kami bebani nafsan terhadap orang illa wus'aha kecuali kadar kemampuannya. Ini Allah telah mencanangkan, menjanjikan lanu kalifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan qadar atau kemampuannya. Jadi sudah diukur oleh Allah. Wong beriman, salate ya tekun, sedekah ya tekun, zakat ya tekun, kok diberi cobaan oleh Allah. Lah, kita harus yakin cobaan itu pasti kita mampu. Karena janji Allah tidak akan memberikan beban kepada orang muslim, orang soleh kecuali dengan kemampuannya, pasti itu tidak akan melebihi. Adapun misalnya ada orang yang tidak betah, yaitu wong dicoba ujian, ki nek lulus tambah derajate, nek ora lulus ya kafir, kufur, munafik. Maka dari itu ini harus yakin betul. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kepada orang yang soleh berbuat baik illa wus'aha kecuali kadar kemampuannya. Ini yakin dalam hati kita lakukan. Ulaika mereka itulah ashabul jannati, penghuni surga. Penghuni surga. Mereka fiha di dalam surga khaliduna kekal di dalamnya.
Nah, ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini dari Hasan radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau ada yang mengatakan Ali itu karramallahu wajah. Dalam riwayat sahabat Ali itu salah satunya orang di dunia yang belum melihat aurat. Ini iso jenengan. Mbah kuwi aurat dhewe utawa aurate orang lain, termasuk anak-anaknya itu belum pernah melihat. Sampai-sampai suatu waktu itu perang berkecamuk membela di sekitar Nabi untuk menjaga Nabi. Itu pandekar atau pemimpin musuh yang diancam sejak pertama itu terkena sabetan pedang Ali. Nah, padahal orang Islam sudah banyak yang dibunuh karena dia. Setelah dia terkena sabetan pedang, jubahnya itu mengenai, katakanlah, yang menimbulkan auratnya ketok. Jadi dia karena tahu bahwa jubahnya suwek, akhirnya dia melengos. Padahal geret, wong-wong Islam sebanyak semata ini, orang-orang hafid Quran sudah banyak yang mati. Loh kok nek cara anu kan geret tusuk belas wis jengking nang isor. Itu dia tidak mau karena apa? Auratnya kelihatan. Nah, tidak melihat auratnya tapi melihat sarungnya atau jubahnya itu ngepasi tempatnya. Nah, ini dia tidak, maka mendapat gelar karramallahu wajah. Nah, ini seketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajah menegaskan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan para syuhada perang Badar. Mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, dan surga sudah tidak ada rasa dendam. Jadi, dan di surga di sana sudah tidak ada rasa dendam lagi. Hadis riwayat Ibnu Jabir. Nah, ini ayatnya yang telah kita baca tadi. Jadi orang-orang Islam walaupun sudah banyak yang mati syahid, tapi janji betul Allah tidak akan memberikan beban kepada kita saudara kemampuannya. Itulah. Bun. Wa nazakna, dan kami telah mencabut, kami telah mengeluarkan ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam hati mereka, min ghillin, dari rasa dendam, dari rasa dengki. Kalau dalam hadis disampaikan, la yadkhulul jannata, ora bakal mlebu swarga orang fi qalbi hillin minal hasad, atine ana sedikit wae dari dengki, dari rasa dendam, ini tidak akan masuk surga. Nah, ini Allah pun ternyata orang-orang yang masuk surga itu rasa dendam itu sudah dicabut dari Allah, rasa dengki itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi wa nazakna, kami telah mencabut apa yang ada di dalam mereka, hati mereka, min hilin, dari dengki, dari rasa dendam, sehingga tajri, mengalir, mintatihim, dari bawah tempat tinggal mereka, opo al anharu, sungai-sungai. Ini orang yang ada di surga. Surga itu di bawahnya kempericik sungai, jadi rasanya adem enak. Seperti di Makkahul Mukarramah, wong panas kaya ngono kok ora panas. Sing isor iki tibake itu dibuat kali-kali, jadi adem. Nek menang luar, dalan luar wis panas. Ning di sekitar Masjidil Haram di sana tidak panas karena dibuat seperti itu. Waqalu, dan penghuni surga itu berkata matur, alhamdulillah, alhamdulillah segala puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi hadana, yang dia telah memberikan kami petunjuk, lihada, kepada surga ini,
Ini kalau tidak petunjuk Allah tidak mungkin. Wa ma kunna, dan tidaklah kami linahtadiya akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami sapa Allah. Nih, nah Allah mari petunjuk. Semuanya itu aku istokok ini itu dari Allah. Lagi Bu Jamilah nopong kono nang teko kene petunjuk Gusti Allah ora. Oh, ngepasi nek tak malam Jumat atau Jumat sore bali nang kene. Jane apa? Saiki wis kono wis mapan nang kene diramekke. Karepe. Pun Allah yang akan memberikan. Jadi Allah tidak memungkinkan kalau saya datang ini kecuali kalau mendapat hidayah petunjuk dari Allah. Laqad ja'at, sungguh telah datang sapa rusulun, para rasul Rabbina, para rasul Tuhan kami bil haqi, dengan benar. Wanutu, dan diserukan kepada mereka antil kumul jannata, bahwa itulah surga uristumuha, yang telah diwariskannya untuk kalian. Bima kuntum ta'malun, disebabkan kalian telah mengerjakan, disebabkan karena amal kalian di dunia. Balasannya tidak bisa ditunda karena kamu sudah mengerjakan. Wanada, dan berseru sopo ashabul jannati, para penghuni surga, ashaban nari, kepada penghuni neraka. Angkot wajadna, bahwa sungguh kami telah menemukan ma wa'adana, apa-apa yang Tuhan kami janjikan. Jadi ini ma wa'adana, apa-apa yang dijanjikan kepadaku sapa Rabbuna, Tuhan kami. Hakon, adalah nyata. Apa yang dijanjikan? Siapa yang beramal baik soleh surga. Siapa yang ingkar kepada ayatku neraka, itu janjinya jelas. Itu perkataan orang-orang di surga kepada ahli neraka. Jadi kalau menurut riwayat surga itu di atas, neraka itu di bawah. Jadi melihat di itu dalam perkataan lain itu masalah kamu sakor, ayat yang lain. Apa yang menyebabkan kalian masuk sakor? Jawab ahli neraka, jawab qalu lam naku minal musallin. Aku mbiyen nek neng dunyane gawene ninggalke salat. Walam naku nutimul miskin, aku dikai bondo sing akeh ning ora peduli terhadap fakir miskin. Nomor loro. Sing nomor telu, wa nakhudu ma'al khaidin, aku segaweane ngrembug eleke wong liya. Senenge gerombolan bersama orang sing ngondo wong. Walam naku minal musallin wa nakhudhu minal khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, aku mbiyen ora percaya anane dina kiamat. Hatta atanal yakin, sampai mati aku belum bertobat, maka masuk neraka sakor. Lah ini perkataan ahli surga kepada neraka, sungguh telah jelas benar janji Allah hakon. Fahal wajatum, takoni ngeten. Lalu apakah kalian telah menemukan? Aku menemukan janji Allah dengan benar. Apakah kamu juga menemukan ma wa'adana rabbukum haqqo? Apa yang telah Tuhan kalian janjikan atau siksa dengan benar? Jawab ahli neraka pundi? Qalu, ahli neraka menjawab, na'am. Iya, benar. Maksudnya fa'adzana, maka menyeru dengan seruan keras sapa muadzinun, seorang penyeru yakni malaikat, bainakum, di antara mereka, al-laknatullah, bahwa laknat Allah iku ala zalimin, pasti akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Sapa to wong zalim itu? Alladzina, yaiku wong akeh yasuduna, sing padha ngalang-alangi atau yang memalingkan ngan sabilillahi, dari jalan agama Allah, nyegah
kadang menghalang-halangi, kadang memalingkan, orang peduli. Seperti tadi, tidak mempedulikan fakir miskin padahal dia diberikan kekayaan, contohnya seperti itu adalah memalingkan. Ngan sabilillah, dari jalan Allah, dari agama Allah. Wa yabghunaha, dan mereka menginginkan agamanya ngiwaja, menjadi bingkok, menjadi menyimpang. Wahum, dan mereka bil akhirati, terhadap adanya akhirat iku kafiruna, ingkar, kafir. Gawe argumen, ora mungkin wong ki akeh ning pendem ning kuburan ku wis dadi tanah. Ora mungkin siji-siji arep diuripke meneh. Wis percaya mati ya sudah, itu orang-orang kafir. Nah, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari akhirat. Kalau kita sudah didoktrin dalam hati, yakin alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya adanya barang gaib, itu harus percaya. Neraka hak, surga hak, malaikat hak, setan jin hak. Ini Allah yang menguasai segala-galanya. Kita harus yakin betul-betul. Wa bainahuma, dan di antara keduanya niku sinten Bu? Ahli surga dan ahli neraka. Apa hijabun, ada dinding pemisah. Ada dinding pemisah. Ketok ning ora iso moro, ana dinding pemisah. Wa alal a'rafi, dan di atas a'raf, bagian yang paling tinggi dinding ini. Jadi al-a'raf awal saya sampaikan tempat yang tinggi. Ini wa alal a'rafi, dan di atas a'raf atau bagian paling tinggi dari dinding ini, rijalun, beberapa orang, ya'rifuna, mereka saling mengenal, kulan, masing-masing, bisimahum, dengan nama-nama mereka, tanda-tanda mereka saling mengenal. Itu dinding yang paling atas. Sing neraka nek paling atas itu nek bukan neraka jahanam. Kalau neraka jahanam selama-lamanya. Ini akan bisa dikenal, sudah hampir habis, wis diresiki, wis arep resik. Nah, ini gampang. Jadi paling atas, dinding yang paling atas itu antara ahli surga, ahli neraka, bisa mengenal ciri-cirinya. Nah, ini Al-Qur'an yang mengatakan bisimahum, tanda-tanda mereka. Wanadau, dan mereka di atas a'raf berseru. Mereka berseru, dinding yang paling atas tadi, mereka berseru. Ashabal jannati, kepada penghuni surga. Assalamun alaikum, bahwa kesejahteraan atas kalian. Lam yadkhuluha, mereka penghuni a'raf belum masuk surga. Penghuni a'raf paling dinding yang paling tinggi belum masuk surga. Wa hum yatma'una, dan mereka sangat ingin sekali masuk surga. Ini wa idza surifat, dan ketika dipalingkan opo absoruhum, penglihatan mereka, tilqa ashabin nar, dari penglihatan ahli surga nek maling delok nyangkut neraka. Wa idza surifat, nalikane dipalingkan opo absoruhum, penglihatan mereka, tilqa ashabin nari, ke arah para penghuni neraka. Ahli surga ngomong, qalu, mereka bertanya, mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la taj'alna, jangan Engkau jadikan kami di neraka, ma'al qaumiz zalimina, bersama kaum yang zalim. Shadaqallahul adzim. Kurang-kurang. Kira 5 menit ora apa-apa. Ada pertanyaan sekarang? Kalau ada, ya.